Silakan dilanjutkan Regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMPN Negeri 2 Kota Besar Kabupaten Dharmasraya. Saya sebagai juru bicara Amerika Afriani, dan di sebelah kanan saya Sylvie Olivia, dan di sebelah kiri saya Irena Felia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut ke Regu C. Bagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SMP Madapana. Nama saya Andrew Alberto. Nama saya Yasir Alamaya. Dan saya Natasha Abdul. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke Regu D. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 2 Gunung Alang. Nama saya Muhammad Arif Jalwa. Saya Aina Rubet Ramsa. Saya Farah Ardiansyah. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya silakan Regu D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Islam Radatul Janah Pekumbo. Saya selaku juru bicara dan Institut Cakila. Di sebelah kanan saya Abi Syafiq Al-Azmi, dan sebelah kiri saya Hazal Sarkartika. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Silakan Regu F. Perkenalkan diri. Victor Mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Azema Pasha. Saya Akbar Putrawardana. Saya Ivanto Ivano. Kami dari SMP Negeri 5 Batu Sangkar. Cemerlang, Berbudaya, berwawasan lingkungan, berlandaskan iptek dan cinta. SMP 5 excellent. We are both full of tanah datar, tanah datar, tanah datar. Kau selalu puja tanah datar, tanah datar. Maju jaya selamanya. Allah Akbar, Allah Akbar. Tusiun di hatiku. Baik, itu tadi perkenalan dari masing-masing regu. Selanjutnya kita akan pemilihan nomor soal seperti yang kita lakukan di bawah penyisihan. Silakan ada yang mendekat bel dalam hitungan ketiga untuk penentuan nomor soal. Kita cek bel dulu. Silakan regu A tekan belnya, regu B, regu C, regu D, regu E, dan regu F. Habis. Baik, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan regu A, nomor soalnya berapa? Ada 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 3. Soal nomor 3 untuk regu A. Kita lanjut dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan regu D. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor Nomor 4. 4 untuk regu D. Kita lanjut. 1, 2, 3. Silakan regu C. 5. Nomor 5 untuk regu C. Selanjutnya 1, 2, 3. Ya, silakan regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 untuk regu B. Ada 2 nomor soal terakhir, 1 dan 6. Siap-siap. 1. Ya, silakan regu E. Pakai mic-nya nomor berapa? Soal nomor 1. Nomor 1 untuk regu E. Itu artinya soal nomor 6 untuk regu F. Baik, applause dulu untuk peserta kita. Peraturannya sama dengan babak penyisihan kemarin. Di sesi yang pertama ini ada 7 soal, jawaban benar nilai 100, jika salah nilainya 0. Dan di sini peserta diharapkan fokus pada pembaca soal dan dewan juri. Bisa dimengerti adik-adik? Baik, regu A, soalnya sudah kita buka. Kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama untuk regu A. Agresi militer
internasional apa? Waktu habis, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Sebaiknya dijawab saja. Kita lanjut soal yang kedua. Peristiwa penyerbuan Raja Murawari hingga menyebabkan Dharma Wangsa wafat disebut dengan peristiwa apa? Pralaya. Ya betul, itu 100 Soal nomor 3. Berdasarkan hasil perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia dipersempit oleh garis demarkasi yang dikenal dengan nama apa? Kantong. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawaban yang benarnya adalah Garis panggung. ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Prasasti Cangkal merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan apa? Mataram kuno. Ya 100 itu 100 untuk kedua. Lanjut soal nomor 5. Berbagai masyarakat daerah mempunyai seni tari tersendiri. Dari provinsi manakah berasal tari genting Sriwijaya? Sumatera Selatan. 100 kedua. 100 untuk kedua. Soal yang tadi, yang berdasarkan persetujuan Renville, wilayah ini semakin tersempit dengan adanya garis demarkasi Kantong yang dikenal dengan istilah kantong. Ada di Bengkulu. Ya, silakan Dewan Juri. Ya kita luruskan. Kalau istilah lainnya, Garis panggung. istilah kantong atau garis kantong. Ya kalau itu dianggap betul ya. 100 kedua. Ya, soal nomor 3. Mohon maaf kalau udah diperbaiki oleh Dewan Juri, ini jawabannya benar, nilainya 100. Aplaus dulu untuk peserta kita. Lanjut soal nomor 6. Apa judul lukisan karya Raden Saleh tahun 1840 yang menggambarkan badai di laut? Kapal tenggelam. 100 kedua. 100 untuk kedua. Kita lanjut soal nomor 7. Fosil apa yang ditampilkan dalam diorama kota ekskavasi di kota E3 di Museum Manyarejo? Pithecanthropus erectus. Bagaimana? Salah. Jawaban yang benarnya? Itu adalah fragmen rusuk gajah Ya. atau Joskai Elephantinae. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang ke-7 dan ini soal yang terakhir. Aplaus dulu untuk peserta kita. Total skor untuk regu A 500. Kita lanjut ke regu B. Siap regu B? Ya, soalnya sedang dibuka. Ya, regu B siap? Siap. Soal yang pertama. Selain Belgia dan Amerika Serikat, negara apa lagi yang menjadi anggota Komisi 3 negara yang dibentuk oleh PBB? Australia. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. Ya, 100 untuk PBB. Soal nomor 2. Perundingan antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1948 yang dilaksanakan di sebuah kapal perang Amerika Serikat dikenal dengan nama perjanjian apa? Renville. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. Ya, 100 untuk soal yang kedua. Soal nomor 3. Apa nama bantuan ekonomi Amerika Serikat? Diulangi. Apa nama bantuan ekonomi Amerika Serikat yang menekan Belanda agar menghentikan konflik dengan Indonesia? Afne. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya? Jawaban salah. Yang benarnya? Jawaban yang benar adalah Marshall Plan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 2. Prasasti Kalasan merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan apa?
Sriwijaya. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Jawaban Yang benar adalah Mataram kuno atau lama. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang keempat. Selanjutnya soal nomor 5. Orang Baduy adalah kelompok masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah provinsi apa? Mohon maaf, boleh diulang soalnya? Ya, kami ulangi. Orang Baduy adalah kelompok masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah provinsi apa? Banten. Bagaimana? Benar. Ya, 100. Soal nomor 6. Lukisan hewan yang berjudul Dunia Anjing yang menjadi koleksi unggulan di Galeri Nasional menggambarkan pertikaian politik dari warna bulu hewan. Diulangi, menggambarkan pertikaian politik dari warna bulu hewan tersebut. Siapakah nama pelukisnya? Raden Syarif Mustafa. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Jawaban yang benar adalah Agus Jaya. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal nomor 7. Museum Kepresidenan Balai Kirti berada di titik-titik. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban belum tepat. Jawaban yang benar adalah kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir. Total skor untuk grup B 300. Aplaus dulu untuk peserta. Baik, kita lanjut untuk regu C. Regu C siap? Siap. Ya, kita mulai dengan soal yang pertama. Mari kita buka dulu. Soal yang pertama untuk regu C. Organisasi etnik Jom Sumatera Network didirikan oleh Muhammad Hatta dan titik-titik. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar Muhammad Yamin. 0 untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berisi puji-pujian terhadap Purnawarman adalah titik-titik. Prasasti Jambu. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Ya, 100 untuk Dewan Juri. Soal nomor 3. Tugu yang dibangun dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya Budi Utomo adalah titik-titik. Tugu Lilin. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Ya, 100 untuk soal yang ketiga. Soal nomor 4. Drama tradisional khas masyarakat Jawa Timur yang diselingi lawakan diiringi musik gamelan disebut. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Benar 100. Ya, 100 untuk regu C. Soal nomor 5. Apa nama kuliner? Ulangi. Apa nama kuliner Yogyakarta yang terdiri dari lauk pauk dan berbuah santan? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benarnya. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Tahun berapa organisasi Partai Nasional Indonesia dibubarkan? Waktu habis. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Tahun 1931. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal terakhir. Soal nomor 7. Tokoh pengurus Perhimpunan Indonesia yang mengeluarkan manifesto politik pada tahun 1907
123 adalah titik-titik. Mohon atap. Bagaimana dengan juri? Belum tepat, jawaban yang benar Iwa Kusuma Sunarti. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir. Total skor untuk Dagu C 300. Aplaus dulu untuk peserta kita. Kita lanjut ke grup D. Grup D siap? Insyaallah siap. Soal nomor 1. Apakah nama lapangan tempat Presiden Soekarno menyampaikan pidato kepada rakyat dalam rapat besar setelah kemerdekaan Indonesia pada 19 September 45? Salah. Jawaban yang benar adalah lapangan Ikada. Sayang sekali, untuk grup D. Lapangan Ikada, Monas sekarang. Pertanyaan nomor 2 untuk grup D. Apa nama organisasi pemerintahan sipil Belanda yang ikut datang bersama pasukan sekutu ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Silakan jawab. Waktu habis, sayang sekali. Gimana Agak jawabannya? gampang. Jawabannya adalah NICA, Netherlands English Civil Administration. Sayang sekali. Skor untuk grup D. Pertanyaan ketiga. Hasil terpenting panitia 9 berupa rancangan pembukaan hukum dasar dikenal dengan nama apa? Jawab aja. Sayang sekali waktunya habis. Bagaimana dengan juri? Jawabannya adalah Piagam Jakarta. Gampang. Pertanyaan nomor 4. Lomba mendayung perahu dengan seni dayung tradisional di daerah Palembang bernama titik-titik. Bandar. Apa? Bandar. Bandar. Bagaimana dengan juri? Salah ya, jawabannya Bidar. Bidar bukan bandar. Bandar itu kota pelabuhan. Sayang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kopiah resam adalah peci yang ini soal wajib, jadi tolong jangan pencet belnya dulu ya. Kita lanjut soal nomor 5 untuk grup D. Kopiah resam adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat dari daerah mana? 100.000 lebih. Pertanyaan nomor 6. Tahun berapa gedung Museum Perumusan Naskah Nasional Naskah Proklamasi resmi menjadi bangunan cagar budaya nasional? Salah. Yang benar adalah 2013. Sayang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 7 untuk grup D. Basuki Abdullah pernah menjadi pelukis istana kerajaan Thailand. Penghargaan apa yang diberikan Raja Bhumibol Adulyadej kepada Basuki Abdullah? Basuki Abdullah pernah menjadi pelukis istana kerajaan Thailand. Penghargaan apa yang diberikan Raja Bhumibol Adulyadej kepada Basuki Abdullah? Salah ya, penghargaan sepatu dikasih. Penghargaan bintang emas Poporo. Ya betul. Sayang sekali. Skor 0 untuk grup D. Perolehan skor grup D sementara ini adalah 100. Kita lanjut untuk grup E. Pertanyaan nomor 1 untuk grup E. Siapakah Menteri Keamanan Nasional Indonesia yang pergi ke Moskow pada Desember 1960 untuk
E. Pertanyaan nomor 2. Di kota manakah pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 terjadi? Kota Madiun. Jawaban benar. Pertanyaan ketiga. Siapakah yang memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 22 Desember 1948 di Sumatera Barat? Syafruddin Prawira Negara. Jawaban benar. Pertanyaan keempat. Orang Tengger adalah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di provinsi apa? Jawa Timur. Benar. Untuk grup E. Pertanyaan nomor 5. Prasasti Kegu merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan apa? Tarumanegara. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban kurang tepat. Jawaban yang benar adalah Mataram kuno atau Hama. Sayang sekali, skor 0 untuk grup E. Pertanyaan nomor 6. Koleksi tembikar, keramik, dan porselen termasuk dalam jenis koleksi apa? Keramologika. Bagaimana Jawaban Dewan Juri? benar. Pertanyaan nomor 7. Tahun berapa lagu Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya di muka publik? 1928. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. Perolehan skor sementara untuk grup E adalah 600. Selanjutnya untuk grup F. Soal nomor 1 untuk grup F. Nomor 1. Di kota manakah pemberontakan pembela tanah air yang dipimpin oleh Supriyadi pada 14 Februari 1945 terjadi? Blitar. Ya, selamat Poin 100 untuk grup F. Lanjut pertanyaan nomor 2. Silakan pinnya dipegang biar nggak berdengung. Oke, pertanyaan nomor 2. BPU PKI bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa kepanjangan dari BPU PKI? Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Pertanyaan nomor 3. Prasasti Tugu merupakan sebuah prasasti peninggalan kerajaan apa? Tarumanegara. Benar. Pertanyaan nomor 4. Dua orang penyanyi yang menjadi pengiring tari Sudati disebut dengan apa? Syekh. Dengan ada yang juri? Dengan ada yang juri? Coba dengar lagi sana. Syekh. Ya, kesepakatan Dewan Juri 0. Ya. Jawabannya benar Dewan Juri. Anak Syahi. Ya, bacanya. Kalau Syekh itu artinya. Ya. Ayo. Jawaban yang benar adalah anak Syahi. Lanjut ke soal nomor 5. Siapa nama pengarang Gurindam 12? Raja Ali Haji. Ya, benar. Soal nomor 6. Sewaktu terjadi Perang Asia Pasifik, gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi diambil oleh negara apa? Belanda. Salah. Jawabannya benar, Jepang. Sayang sekali skor 0 untuk grup F.
Soal nomor 7 untuk grup F, 5 seri lukisan kepala negara tingkat tinggi gerakan non-blok atau KTP GMB dilukis oleh Basuki Abdullah pada tahun 1949. Gimana dengan Juli? Jawaban salah. Jawaban yang benar tahun 1992. Berarti F nilainya 0. Sayang sekali. Regu A 500, regu B 300, regu C 300, regu D 100, regu E 600, dan regu F 400. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi lemparan. Sama peraturannya seperti waktunya siang sebelumnya. Ada 3 soal yang akan diberikan kepada satu tim. Jika tim ini menjawab dengan salah atau tidak bisa menjawab dengan mengatakan pas, maka soalnya akan dialihkan atau dilempar kepada grup di sebelahnya. Poin yang didapatkan oleh pemilik soal adalah 100 jika benar dan 0 jika salah. Maka diharapkan grup pemilik soal menjawab terlebih dahulu, karena jika salah soalnya baru akan dilempar. Soal bagi grup yang menerima lemparan soal, jika benar nilainya 100, jika salah nilainya min 50. Apakah sudah dapat dipahami? Oke, kita lanjut sesi lemparan untuk grup A. Soal nomor 1. Di mana lokasi yang digunakan oleh G30 SPKI untuk mengubur jenazah para perwira TNI AD yang ditemukan oleh TNI pada 3 Oktober 1965? Surabaya. Salah. Kita lempar ke grup B. B. Waktu habis, kita lempar ke grup C. 100 regu C. Soal nomor 2 untuk grup A. Angklung merupakan salah satu alat seni tradisional yang terbuat dari bambu. Dari manakah kesenian angklung berasal? Jawa Barat. Benar, 100 regu. Soal nomor 3. Siapakah nama pelukis karya Cap Gomeh? Jojono. Sujojono. Sujojono. Bagaimana dengan Juli? Ya, Sujojono. Terus tapi dulu ulang. Sujojono. Gimana ya? 100 ya? 100 regu A. Sementara skor untuk grup A adalah 700. Apa sudah para kita lanjut ke grup B. Grup B siap? Siap. Soal nomor 1 untuk grup B. Lagu Bubui Bulan berasal dari daerah apa? Sunda, Jawa Barat. Yang Juli silakan. Benar. Pertanyaan nomor 2. Tanggal 20 Mei diperingati di Indonesia sebagai hari apa? Hari Kebangkitan Nasional atau Kebangkitan Bangsa. Dewan juri silakan. Benar atau salah? Tidak pakai akal. Hari Kebangkitan Nasional. Benar. Soal nomor 3. Koleksi naskah kuno yang ditulis tangan disebut dengan koleksi apa?
filologika. Benar. Poin sementara untuk regu B adalah 600. Aplaus untuk para peserta. Kita lanjut untuk grup C. Grup C siap? Siap. Soal nomor 1. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di kota apa? Jakarta. Dewan juri. Ya, benar 100 grup C. Soal nomor 2. Jalan kecak atau kuda menari merupakan kesenian dari daerah apa? Jawa Timur. Dewan juri silakan. Ya, benar 100. Soal nomor 3. Observatorium Boschka merupakan cagar budaya nasional yang berada di daerah apa? Mohon maaf, bisa diulangi? Observatorium Boschka merupakan cagar budaya nasional yang berada di daerah apa? Jawa Barat. Ya, benar 100 grup C. Lanjut untuk grup D. Soal nomor 1. Tuntutan mahasiswa tahun 1966 yang berisi pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga disebut dengan apa? Tripitaka. Salah. Kita lempar ke grup E. Tritura. Ya, benar. Tripitaka itu kitab suci umat Buddha. Kitab suci umat Hindu. Buddha. Soal nomor 2 untuk grup D. Kain tradisional dari Banten yang memiliki teknik serupa dengan batik dan dipamerkan di Museum Batik Indonesia. Kain apakah itu? Grup E, dilempar ke grup E. Pas. Dilempar ke grup F. Pas. Sayang sekali, bagaimana dengan Jawaban yang benar adalah kain simbut. sayang sekali, skor 0 untuk semua regu. Kita lanjut soal nomor 3 untuk grup D. Upacara pengobatan bagi suku anak dalam di Provinsi Jambi bernama. Waktu habis, kita lempar ke grup E. Tradisi Bejenjang. Salah. Kita lempar ke grup F. Pas. Sayang sekali, skor min 50 untuk grup E. Soal jawaban yang benar dari Dewan Juri. Yang benar adalah upacara Besale. Sayang sekali. Kita lanjutkan untuk grup E. Sesi lemparan untuk grup E. Pertanyaan pertama. Pada masa awal kemerdekaan, yakni pada akhir tahun 1947, muncul sejumlah uang lokal. Salah satunya adalah Orita. Apa kepanjangan Orita? Uang Republik Indonesia Tangerang. Ini Dewan Juri. Benar atau salah? Uang Republik Indonesia daerah Tangerang. Tangerang. Salah. Soal kita lempar ke grup F. Pas. Kita lempar ke grup A. Pas. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah uang Republik Indonesia daerah Tapanuli. Sayang sekali, skor 0 untuk semua grup. Aku sudah berapa? Masih ada kesempatan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebutkan 3 program utama dalam politik etis.
pendidikan, transmigrasi, imigrasi. Bagaimana dengan juri? Salah. Soal kita lempar ke grup F, Pas. kita lempar ke grup A. Pendidikan, irigrasi, demokrasi. Diulangi dengan juri, silakan. Pendidikan, irigrasi, emigrasi. Salah. Sayang sekali skor minimal jawabannya benar. Dewan juri. Edukasi, emigrasi, dan irigasi. Kita lanjut soal ketiga untuk grup E. Sekolah rakyat pada masa kolonial Belanda diperuntukkan bagi golongan apa? Pribumi. Dewan juri silakan menggunakan mic-nya. Skor sementara untuk grup E pada sesi kedua ini adalah 750. Kita lanjutkan untuk grup F. Grup F siap? Siap. Soal nomor 1. Pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 19 Agustus 1945, pada masa awal kemerdekaan Indonesia dibagi menjadi berapa provinsi? 8. Dewan juri silakan. Ya, benar, 100. Soal nomor 2. Nama dua jenis kain tradisional dari Toraja yang teknik pembuatannya mirip dengan batik dan dipamerkan di ruang khazanah batik Nusantara. Kain apakah itu? Silakan jawab. Silakan jawab karena ini tidak dikurangi. Jelas. Sayang sekali dengan ada Ya, salah. Kita lempar soalnya ke grup A. Pas. Kita lempar ke grup B. Pas. Dewan juri silakan jawabannya. Jawaban yang benar adalah kain salita dan maang. Sayang sekali skor 0 untuk semua grup. Kita lanjut soal ketiga untuk regu F. Nomor 3. Pertempuran antara TKR dan pasukan Jepang yang terjadi pada 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang dikenal dengan nama apa? Pertempuran 5 hari di Semarang. Yang benar 100. Skor sementara pada sesi lemparan ini, regu A 650, regu B 600, regu C 700, regu D 100, regu E 750, dan regu F 600. Baik, adik-adik kita masuk ke sesi yang ketiga. Di kabelnya kayaknya Pak. Ya, karena peraturannya jika pembaca soal sedang membaca soal dan bel berbunyi, soal tidak akan dilanjutkan. Baik, Dek, silakan cek bel dulu regu A, regu B, regu C, regu D, regu E, regu F. Oke, belnya udah aman ya. Jadi jangan sampai tertekan bel, karena jika tidak menjawab pun nilainya tetap dikurangi 100 sama dengan peraturan sebelumnya. Jawaban benar nilai 100, jika salah nilai dikurangi min 100. Di sini babak rebutan ini agak beda dari babak yang kemarin ya, babak penyisihan. Yang mana di sini
soal rebutannya ada 20 soal. Memperkuat juga ya bagi nilainya nanti poinnya. Jadi adik-adik harus bersiap. Karena tahun sekarang ini final kita untuk soal rebutan. Sesi ini rebutan 1. Semua tim ikut. Rebutan 1 ini ada 10 soal, nanti ada rebutan 2. Baik, adik-adik siap? Peraturan masih sama. Bagi yang menekan bel saat soal dibacakan, jika menjawab benar nilai 100, jika salah nilai dikurangi 100, bahkan jika tertekan tanpa sengaja nilai otomatis dikurangi 100. Jadi sebaiknya nanti siapa yang tertekan belnya dijawab saja daripada rugi sia-sia. Bisa dipahami adik-adik? Ya, jawaban ini untuk pertama kita ada 10 soal. Jawaban yang benar hanya disampaikan oleh 2 juri, dan di sini hanya ada 2 kali kesempatan seperti babak rebutan sebelumnya. Jika ada yang menekan bel saat soal dibacakan, itu soal dihentikan dan akan dilanjutkan kembali untuk kesempatan regu lain. Jadi regu yang menekan bel pertama tidak diberi kesempatan lagi. Bisa dipahami ya, adik-adik? Ya, siap-siap soal yang pertama. Apa nama peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap, diulangi ya, apa nama peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu di Medan setelah, ya silakan regu E. Medan Area. Bagaimana dengan juri? Betul, 100. Soal nomor 2. Siapakah pemimpin pasukan Indonesia dalam peristiwa puputan Margarana di Bali? Silakan. I Gusti Ngurah Rai. 100. Soal nomor 3. Surat perintah yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Silakan B. Super Semar. 100. Soal nomor 4. Permainan yang mempertontonkan keterampilan, kekuatan raga, ketangkasan, kebersamaan. Silakan B. Adu kerito sorong. 100. Soal nomor 5. Prasasti Karangberahi merupakan sebuah prasasti yang silakan B. Sriwijaya. 100. Soal nomor 6. Apa nama busana pengantin mempelai wanita khas Pangkal Pinang? Silakan F. Kain pengantin Paksian. 100. Soal nomor 7. Apa organisasi bentukan Jepang yang pernah diikuti Basuki Abdullah tahun 1943? Kesempatan pertama habis. Silakan regu E. Utara. 100. Ya, regu E. Soal nomor 8. Siapakah tokoh dari Indonesia yang dijuluki The Best Fossil Hunter oleh Queen Niswal? Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Waktu habis. Silakan dengan juri jawabannya mana? Jawaban Anda adalah Atmo Wijoyo. Ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Soal nomor 9. Tulang raksasa yang dipercaya memiliki kekuatan magis dan digunakan sebagai obat, masyarakat Sangiran menyebutnya dengan nama titik-titik. Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Ya, silakan. Balon betul. Betul, 100. Soal nomor 10. Apa nama atap rumah gadang yang menyerupai tanduk beton? Silakan Ibu C. Bonjong. 100. Kita lanjut soal 10 soal lagi. Soalnya lagi buka.
Siap-siap, soal yang ke-11. Selain revitalisasi museum, Direktorat Permuseuman memiliki program utama bernama GNCM atau Gerakan Nasional Cinta Museum yang dikenal dengan tagline. Silakan Ibu E. Museum di hatiku. Ya, 100 poin. Soal nomor 2. Negara manakah yang dipilih oleh Indonesia? Ya, benar, 100 poin. Soal nomor 3. Pada masa pra-kemerdekaan muncul banyak organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Salah satunya adalah Pemuda Kristen Jawi. Tahun berapa organisasi ini dibentuk? Waktu habis, kami kasih kesempatan kedua. Waktu habis. Silahkan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar tahun 1920. Ya, sayang sekali nol untuk semua ibu, tapi tidak apa-apa, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Soal nomor 14. Fosil apa yang ditampilkan dalam diorama kotak ekskavasi di kota E1 di Museum Manyorejo? Silakan Pak. Bagaimana dengan ini? Ya, salah. Grup A kurangi 100. Grup A dikurangi 100. Kesempatan kedua. Waktu habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar adalah fragmen tengkorak banteng. Ya, sayang sekali. Kita lanjut soal nomor 15. Pada tahun 1822, Benteng Oranye pernah dijadikan lokasi pengasingan Sultan Mahmud Badarudin Yasaran. Dua. Portugis. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Kurangi 100. Ya, kami kasih kesempatan kedua ya. Kami lanjutkan baca soalnya. Pada tahun 1822, Benteng Oranye pernah dijadikan lokasi pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II. Di daerah mana? Ya, silakan Ibu E. Ternate Maluku Utara. Ya, 100 untuk E. 100 untuk E. Soal nomor 6. Tokoh yang memimpin Syarikat Islam pada tahun 1913 adalah titik-titik. Silakan Ibu C. Muhammad Hatta. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Ya, silakan Ibu B. Kalau sama Hudi. Bagaimana? Salah. Jawaban yang benarnya? Haji Umar Said Cokroaminoto. Ya, sayang sekali ini 100 untuk Regu C dan Regu B. Kita lanjut soal nomor 17. Pada masa pra-kemerdekaan muncul banyak organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Salah satunya adalah Serikat Pasundan. Tahun berapa organisasi ini didirikan? Waktu habis, kami kasih kesempatan kedua. Ya, waktu habis. Silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar tahun 1914. Ya, aplaus dulu untuk peserta kita. 3 soal lagi. Siap-siap. Soal nomor 18. Gedung sate yang dibangun pada tahun 1920 sekarang digunakan sebagai titik-titik. Silakan Ibu A. Gedung pemerintahan Jawa Barat. Ya, 100 grup A. Ya, 100 untuk Ibu A. Soal nomor 19. Ritual yang dilakukan masyarakat daerah Bangka Belitung sebagai bentuk rasa syukur warga adat atas keberhasilan panen disebut Ibu E. Upacara adat Muncul Jerami. Yang benar 100 untuk F. 100 untuk F. Soal terakhir.
Ini siap-siap ya. Tugu Jong Sumatera, Kota Padang. Ya, silakan bagaimana dengan juri? Ya, benar 100. Ya, total skor. Leguan 100. Ya, silakan. Baik, total skor. Regu A 850, regu B 600, regu C 700, regu D 100, regu E 1250, regu F 1000. Aplaus untuk peserta kita. Pemenang akan diumumkan nanti setelah kita break sebentar dulu. Boleh adik-adik kembali ke tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan ada lomba tingkat nasional ya Bu. Dan Sumatera Barat kali ini atau tahun ini kita berharap dapat juara juga lah di tingkat nasional. Kita persiapkan diri untuk itu. Dan pemenang lomba cerdas cermat museum tahun 2026 sebagai berikut: SMP Islam Raudatul Jannah, nilai poin 1250 sebagai juara pertama. Juara kedua SMP 5 Batu Sangkar, nilai poin 1000. Juara ketiga SMPN Kota Solo dengan nilai 850. Juara harapan 1 SMP Maria Padang dengan nilai 700 akan berdiri. Juara harapan 2 SMPN 2 Kota Besar dengan nilai 600 akan berdiri. Juara harapan 3 SMPN 2 Gunung Talang Kabupaten Solo akan berdiri dengan nilai 100. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikian keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Dewan Juri ini mutlak atau tidak dapat diganggu gugat. Nama juri Reno Fernandes ditandatangani, Bapak Witrianto ditandatangani, Ibu Desiwati ditandatangani. Mengetahui Kepala Museum Aditya Warman, Dr. Tuti Alawiyah SPD MPD. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.